Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Asosiasi Retail dan Ekosistemnya mendukung pemerintah dalam memberantas impor tidak resmi atau ilegal terhadap jasa titipan melalui pembatasan barang bawaan dari luar negeri yang digunakan untuk dijual kembali ke tanah air. Asosiasi yang menyuarakan dukungannya diantaranya Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO, Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia atau APGAI, Asosiasi Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia atau APSI, Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia atau APREGINDO, Asosiasi Mainan Indonesia atau AMI, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia atau PERKOSMI, dan Asosiasi Matahari Suppliers Club atau AMSC. Dukungan pemberantasan impor ilegal ini juga menjadi tekad para asosiasi untuk mendorong diperkuatnya impor legal yang telah memenuhi syarat baik dari sisi pajak, izin dari lembaga terkait, dan yang paling penting, mendukung pengembangan UMKM. Pembatasan barang bawaan dari luar negeri tersebut diatur dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023, Permendak Nomor 3 Tahun 2024. Ketua Umum HIPINDO yang juga sebagai Ketua Koordinator Asosiasi Ekosistem, Budi Harjo Diansyah, menyatakan peraturan baru tersebut merupakan langkah yang penting dalam memperketat kontrol dan produk impor yang masuk ke dalam negeri, khususnya melalui jalur ilegal seperti pelabuhan dan justip yang seringkali menghindari pembayaran pajak, merugikan produk-produk usaha kecil menengah, dan menghambat pertumbuhan industri lokal. Namun Diansyah juga menyoroti pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait regulasi ini. Ia menekankan bahwa petugas di bandara harus bersikap sopan dalam melakukan pemeriksaan, serta mematuhi prosedur operasi standar yang jelas, mengingat bandara merupakan pintu masuk yang mencerminkan wajah Indonesia. Lebih lanjut, Diansyah mendorong agar momentum ini dimanfaatkan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih banyak berbelanja produk dalam negeri, baik itu brand lokal maupun global. Ia berharap Indonesia dapat menjadi tujuan belanja pariwisata utama, sehingga wisatawan lebih tertarik untuk berwisata dan berbelanja di Indonesia. Ada beberapa kendala dengan adanya pengetatan di antara pos border menjadi border, antara barang yang tadinya tidak diperiksa oleh bea cukai sekarang harus diperiksa oleh bea cukai. Kita mengharapkan ini dapat dilakukan terutama untuk penumpang yang di bandara dilakukan dengan sopan, dengan profesional, dengan memperhatikan wajah Indonesia sebagai destinasi turis, dan harapan kita bea cukai akan tetap bisa menjalankan fungsinya, berkoordinasi dengan para asosiasi supaya justip yang sekarang banyak sekali masuk ini, yang kami harapkan juga bukan hanya di penumpang tapi dari kargo atau bawaan-bawaan dari udara yang sifatnya door to door, itu dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat dan wajib untuk dijalankan semua peraturan. Jadi sekali lagi, HIPINDO mendukung juga agar belanja di Indonesia saja, artinya baik turis dalam negeri maupun turis luar negeri, diupayakan semaksimal mungkin men-spend money-nya di Indonesia, belanja di Indonesia. Jangan seperti terbalik, malah luar negeri beli barang lalu dibawa ke Indonesia dijual kembali, tapi justru harus dibelanjakan uangnya di Indonesia. Untuk itu kami bersama-sama nanti segera akan menginisiasi program bersama agar belanja di Indonesia aja ini bisa menjadi program bareng, meramaikan semua pabrik, garment, dan semua sepeda lah, IT dan semua di sini yang hadir. Mainan juga dapat bisa dibuat sebagai bangga buatan Indonesia, itu benar terrealisasi dengan beli buatan Indonesia atau belanja di Indonesia, baik merek global, baik merek lokal, UKM, semua dibeli. Nah, ini harapan kami. Hal senada juga disampaikan beberapa asosiasi. Berikut pernyataannya. Kami mendukung bagaimana pemerintah untuk mencegah terhadap masuknya barang-barang ilegal dari negara lain, walaupun secara regulasi di Indonesia yang kami dapatkan informasi masih memberikan izin untuk sepeda roda 2 dan juga roda 3, 2 unit per orang itu bisa masuk ke Indonesia. Namun demikian, kalau kita lihat dengan ketersediaan dan juga dengan tipe yang cukup banyak di Indonesia, ya kita harapkan bahwa kalau kemudian kita menginginkan produk yang ada di beberapa negara untuk sepeda dan sebagainya, sebetulnya kita sudah lengkap. Sepeda lipat juga sudah ada, sepeda listrik juga sudah ada. Jadi kalau kita memang lebih cinta dengan produksi Indonesia, ngapain kita harus beli dari negara lain? Pada khususnya kami mendukung agar
impor legal itu bisa tetap lancar sesuai kebutuhan negara kita, namun impor ilegal itu dihambat, ditiadakan karena kita tahu bahwa impor ilegal ini yang merugikan negara. Ya, jadi bedakan impor itu, kalau impor jangan langsung alergi, ada impor bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, ada impor yang ilegal ataupun impor yang legal. Terima kasih pemerintah juga telah mengatur, dalam aturan sebelumnya sudah ada, tapi ini diatur lebih ketat lagi. Kalau tidak salah selama setahun hanya bisa 2, dan ini perlu karena meskipun perangkat itu sudah pada saat registrasi mereka membayar pajak, tapi sebenarnya mereka belum tersertifikasi dari sisi keamanan dan juga tidak dilengkapi dengan jaminan pengajuan maupun manual berbahasa Indonesia. Jadi ini aspek perlindungan konsumennya juga tidak ada. Tim Eljon Media melaporkan.